Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah semua karena anugerah-Nya. Bacaan diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelari berkebangsaan Amerika Eddie Hart tidak melakukan pemanasan untuk perlombaan lari 100 meter dalam Olimpiade tahun 1972 di Munich. Akibatnya, dia kehilangan kesempatan untuk memenangkan medali emas dalam pertandingan perorangan. Akan tetapi, dia tidak menyerah. Dia menerima kenyataan itu dengan cara pandang yang baik. Eddie berkata, tidak semua yang Anda kejar selalu berhasil Anda raih. Itulah mungkin pelajaran yang saya dapatkan dalam hal ini. Ada kalanya dalam hidup ini kita mungkin tidak mendapatkan ranking atau peringkat sesuai dengan harapan. Dalam hal ini kita harus belajar hidup dengan kekalahan-kekalahan. Sebelum kita menjadi pemenang yang baik, kita harus tahu bagaimana caranya menerima kekalahan. Saudara yang terkasih, kenyataan hidup ini terkadang sulit kita terima, terutama ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud dan terlebih saat apa yang kita takutkan justru itu terjadi. Penulis Amsal mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Apalagi jika harapan impian dan cita-cita yang begitu diinginkan harus gugur begitu saja. Oleh karena itu, kita perlu belajar menerima kenyataan dengan tabah dan berlapang dada. Seperti Ayub yang mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bahkan Ayub mempersembahkan korban jika saja anak-anaknya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita juga perlu mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kegagalan yang terjadi adalah kesalahan kita? Ataukah ada faktor-faktor lain di luar kendali kita? Kita harus terus segera bangkit dari kegagalan kita dan memperbaiki semua kesalahan yang kita lakukan. Kita harus terus maju dan optimis dalam langkah. Kita harus terus menabur agar kelak kita menuai hasil yang berkelimpahan. Saudara yang terkasih, marilah kita melatih diri agar memiliki karakter tekun dan optimis. Jika apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah tekun dan sabar. Karena jika kita mau berusaha, maka segalanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan selalu memberkati kita dan memberi yang terbaik jika kita mau berusaha dan terus bangkit dari kegagalan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati seluas samudra, agar kami dapat tetap tenang dan selalu bersyukur untuk menerima segala sesuatu jika yang terjadi tidak seperti yang kami inginkan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, mengangkat sakit penyakitnya, sehingga saudara-saudara kami mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Haleluya.